Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang kami muliakan, insya Allah yang akan membawakan ceramah subuh pada kesempatan subuh hari ini adalah Bapak Al-Ustadz Dr. Andas Haji Musawir. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul aminul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah subuh rahimakumullah, sedianya yang membawakan ceramah subuh pada subuh hari ini adalah Bapak Profesor Dr. Basir Mukti. Sesuatu dan lain hal, Ketua Panitia Amalia Ramadan menunjuk saya barusan. Jamaah subuh rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Al-Baqarah tentang perintah salat, tentang perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan kita bosan mendengarkan ayat ini, ayat perintah puasa. Seandainya semua penceramah membacakan ayat ini setiap malam, maka itu pun kita harus dengarkan. Sebab sedangkan kita ulang-ulangi perintah puasa ini, masih banyak yang tidak puasa. Apalagi kalau tidak pernah lagi kita bacakan di depan hadirin. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala memulai kalimat perintah puasa itu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah memulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu sebagai kalimat bujukan. Allah tahu bahwa sesungguhnya puasa itu tingkat kesulitannya sangat tinggi. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala memulai perintah puasanya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jamaah subuh rahimakumullah, dengan ayat ini kita bisa mengukur iman kita. Siapa di antara kita yang melakukan puasa berarti itulah orang yang beriman. Orang yang beriman tidak mampu untuk melakukan puasa. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini juga adalah kalimat yang menyatakan bahwa hei umat Muhammad, jangan kamu menganggap bahwa puasa itu adalah suatu kesulitan
yang saya wajibkan kepada kamu, tetapi juga kepada orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun. Kalimat la'alla adalah kalimat negatif. Tidak semua orang yang berpuasa bisa sampai kepada tingkat ketakwaan, bisa meraih ketakwaan. Tidak. Kenapa seperti itu? Adalah pembatal syariat, pembatal hakikat. Rasulullah SAW bersabda, "Hamsatu asya'a tuhbitus shauma." Ada 5 yang membatalkan hakikat puasa. Yang pertama, al-kisbu, justa. Orang yang sering berjusta sudah ringan melakukan justa, mengucapkan justa. Dan malah justa itu terkadang kita tidak rasakan bahwa kita sudah berjusta. Seorang istri misalnya menelpon suaminya, "Pak, di mana Maki?" Dia bilang masih di kantor, padahal sudah ada di rumah temannya main catur, sudah ada di rumah temannya main yokir. Ini satu kebohongan. Itu berarti bahwa hakikat puasa sudah batal. Seorang istri misalnya membangunkan suaminya, "Pak, sudah jam 8." Padahal baru jam 7, Pak. Baru jam 7, tapi dia katakan jam 8. Itu kebohongan. Ya, kebohongan. Tidak ada istilah bohong. Bohong-bohong apa namanya itu? Ya. Di dalam berpuasa, kebohongan tetap kebohongan. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu perbuatan yang jahat. Kenapa? Tidak ada orang yang dibohongi yang senang. Semua orang jika dibohongi tidak senang, sekalipun itu dia pembohong. Pembohong jika dibohongi dia juga tidak senang, tetapi pekerjaannya pembohong. Dan jika itu selalu kita miliki, maka wibawa di dalam masyarakat tidak ada lagi, kepercayaan di dalam masyarakat sudah tidak ada lagi. Kalau kebohongan kesana kemari, itu salah satu yang membatalkan hakikat puasa. Kemudian yang kedua adalah ghibah, gosip. Rasulullah SAW sendiri yang mendefinisikan gosip itu, ghibah itu. Dia katakan, "Atadruna mal ghibah?" Apa itu ghibah? Kalau sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalau Rasulullah bersabda, "Zikruka ahaka bima yakrahu." Engkau menceritakan sesuatu apa yang ada pada saudaramu. Ya. Saya dapat kasus ada dua orang yang memasukkan permohonan mengambil kredit. Yang satu karena agunannya bagus diterima kreditnya, diberi kredit. Yang satu karena tidak ada yang mendukung permohonannya, maka tidak diberi kredit di bank. Yang satu ini yang tidak diberikan kredit, dia cerita ke sana kemari, "Oh, si anu banyak utangnya." Padahal sebenarnya dia juga mau berutang tapi tidak memenuhi persyaratan untuk berutang. Ya, itu gosip. Gosip. Apa kata Allah tentang dosa kaitannya dengan gosip? "Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtum." Apakah kamu mau memakan daging saudaramu yang telah busuk? Artinya para ulama sepakat bahwa gosip itu adalah dosa besar. Lalu ada sahabat lagi yang mengatakan, "Ya Rasul, bagaimana kalau yang saya ceritakan itu tidak benar, tidak ada?" Rasulullah mengatakan itu adalah fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli.
fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan, jadi sama-sama dosa besar. Kemudian yang ketiga, hamsatu asya'ah, 5 yang membatalkan hakikat puasa adalah wan namimah, adu domba. Adu domba adalah biang kejahatan dalam masyarakat, biang perkelahian, biang pembunuhan. Itulah sebabnya sehingga kata Rasul SAW mengatakan bahwa maukah engkau kutunjukkan sumber dosa besar? Sahabat mengatakan, mau ya Rasul. Dia katakan, pertama, engkau mensyirikatkan Allah, itu sudah dosa besar. Yang kedua, berdosa kepada kedua orang tua. Yang ketiga, sumber dosa besar adalah saksi palsu. Saksi palsu 3 kali diulang oleh Rasul. Betapa tidak, misalnya dengan persaksian kita, orang di penjara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, orang menderita dalam penjara karena persaksian kita. Saksi persaksian yang tidak benar, dosa besar. Yang kelima adalah wan nadaratul bisahwati, pandangan syahwat. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa pandangan syahwat itu adalah anak panahnya setan. Dan jika anak panah ini dilepaskan, maka yang terkena adalah hati. Kalau hati ketemu dengan hati, maka berbagai cara bisa dilakukan untuk melakukan dosa. Jamaah subuh rahimakumullah, Imam Al-Ghazali melanjutkan bahwa pandangan syahwat itu sekalipun kepada istri di siang hari, itu juga membatalkan hakikat puasa. Bukan hanya kepada bukan muhrim, tetapi sepanjang kita selalu memandang baik istri, anak, dan orang, apalagi orang lain dengan pandangan syahwat, maka itu membatalkan hakikat puasa. Bahaya Pak, kalau kita tidak tahu bahwa pandangan syahwat sekalipun kepada istri juga membatalkan hakikat puasa. Karena istri juga diharamkan dia hari bulan Ramadan. Itulah sebabnya Imam Al-Ghazali mengatakan batal puasa sekalipun istri kita pandang dengan pandangan syahwat. Apalagi kalau orang lain di siang hari ada misalnya ABG yang pakai celana pendek, yang pahanya misalnya putih, dipandang dengan pandangan syahwat. Jamaah syukur rahimakumullah, inilah 5 yang membatalkan hakikat puasa. Selanjutnya kita bisa pahami adalah jika hakikat puasa batal dengan 5 hal tersebut, namun kita tidak melakukan yang membatalkan syariat, maka yang batal hanya hakikat puasa, syariat tidak. Jika syariat batal, hakikat juga ikut batal. Kemudian jika hakikat batal, syariat tidak batal, maka kita masuk dalam lingkaran apa yang dikatakan oleh Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa dan tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Karena yang bisa dia tahan hanya yang membatalkan syariat, makan, minum, jima. Ya. Kalau haid dan nifas itu tidak disengaja oleh wanita, kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita pahami agar supaya puasa kita bisa mengantarkan ke tingkat ketakwaan. Karena kalau yang mampu kita tahan adalah yang membatalkan
syariat saja, hakikat tidak, maka puasa kita ini tidak mampu mengantarkan kita ke tingkat ketakwaan. Ya. Makanya Allah tadi mengatakan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan semoga kamu bertakwa. Artinya kalau kamu mampu melakukan puasa, menahan yang membatalkan syariat dan membatalkan hakikat, maka bergeserlah makam kita ke tingkat yang lebih tinggi. La'allakum tattaqun. Tattaqun ini yang bergeser lebih tinggi. Makam adalah kemuliaan hamba di sisi Tuhannya. Mudah-mudahan kita bisa tahan. Saya tidak anggap bahwa ceramah ini terlambat, tidak. Semoga mungkin 14 atau 15 mendatang puasa masih bisa mengantarkan kita kepada tingkat ketakwaan dengan menjaga yang membatalkan syariat dan juga yang membatalkan hakikat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.